Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak, silakan dibuka buku tematik kalian. Kita lanjut pembelajaran hari ini ya. Tematik 2F, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, dibuka pembelajaran 6 halaman 52. Di sini ada ayo membaca. Hari ini Deli mendapat giliran piket kelas. Ketika membersihkan jendela belakang kelas, Deli melihat Edo mencoret-coret dinding kelas. Nah, anak-anak, mencoret-coret dinding kelas itu perbuatan yang baik atau tidak? Nah, iya, tentunya tidak baik ya anak-anak. Coba lihat percakapan antara Deli dan Edo ya. Kata Deli, "Edo, mengapa kamu mencoret-coret dinding?" Kata Edo, "Aku ingin menggambar hewan, Deli." Kata Deli, "Kalau kamu suka menggambar, berlatihlah menggambar di buku gambar, Edo." Kata Edo, "Menggambar di dinding lebih seru, Deli." Kata Deli, "Itu tidak boleh, Edo." "Kenapa kok tidak boleh?" "Ya karena nanti dindingnya menjadi kotor. Kamu telah melanggar tata tertib di sekolah." Kata Edo, "Kamu benar, Deli. Aku menyesal telah mencoret-coret dinding." Kata Deli, "Tidak apa-apa, Edo. Jangan diulangin lagi ya." Kata Edo, "Iya, Deli. Aku akan menghapus coretan ini." Nah, anak-anak, perbuatan Edo mencoret-coret dinding ini adalah perbuatan yang melanggar tata tertib sekolah ya, anak-anak. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ya karena nanti kalau dilakukan nanti semua tembok menjadi kotor dan tidak enak dilihat ya, tidak indah lagi ya. Ya makanya kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga lingkungan sekolah kita. Mencoret-coret dinding adalah perbuatan melanggar tata tertib. Nah, contoh perbuatan lain yang melanggar tata tertib antara lain apa aja? Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, membuang sampah sembarangan ya. Di sini ada seorang anak SD di situ, dia makan es krim tapi bungkusnya dibuang sembarangan. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan ya? Karena kalau misalkan nih kita buang sampah sembarangan tuh sampahnya banyak berserakan ya, maka akan menjadi kotor ya anak-anak. Selain itu ketika sampahnya menumpuk banyak ya bisa menyebabkan apa? Menyebabkan banjir. Jadinya menjadi sarang penyakit ya, bahaya ya. Terus gambar yang kedua di situ ada seorang anak laki-laki sedang di taman tapi di situ dia narik-narik bunga ya, itu dicabutin bunganya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau misalkan bunga-bunga yang ada di taman dicabutin semua, ya maka akan menjadi gundul lingkungannya, apa tamannya tidak indah lagi ya, lingkungannya akan menjadi tidak asri lagi, tidak sejuk lagi, tidak segar lagi ya, akan bisa menyebabkan banjir ya kalau misalkan sampai gundul. Nah, jadi tindakan apa lagi yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya, selain beberapa contoh di gambar di atas, apalagi anak-anak ya. Contohnya ketika kita di sekolahan atau di tempat lain ya, kita tidak boleh apa? Tidak boleh meludah sembarangan ya. Terus apalagi tidak boleh buang angin sembarangan atau kentut sembarangan, itu tidak boleh ya. Apalagi membuang air kecil atau BAB sembarangan itu tidak boleh ya. Kan udah ada toilet ya, di sekolah kita kan sudah disediakan toilet. Jadi kalau kebelet kencing atau kebelet BAB ya ke toilet, tidak boleh sembarangan. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat temanmu melanggar tata tertib di sekolah? Nah, anak-anak, ketika kita melihat teman kita atau orang lain di situ melanggar tata tertib atau melanggar peraturan, apa sih yang harus kita lakukan ya? Di situ kita harus berani ya anak-anak, berani menegur atau berani mengingatkan anak tersebut atau orang tersebut. eh, Kita mengingatkan atau menasihatinya kalau dia itu sudah melanggar peraturan, tidak boleh dilakukan perbuatan tersebut. Ya, kita harus berani menegur dan mengingatkan orang tersebut. Ayo bicarakan dengan teman sebangkumu, sampaikan hasil di depan kelas tidak perlu. Selanjutnya di sini ada ayo mengamati. Perhatikan kembali teks percakapan di halaman sebelumnya. Pada teks percakapan terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf besar. Kata apa saja itu? Nah, nanti kalian lihat ya teks sebelumnya tadi. Nah, di dalam teks tersebut kan percakapannya dia menggunakan huruf
besar kecilnya sudah sesuai ya. Di situ eh, huruf besar atau kalian ingat ya, jadi huruf besar atau huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, digunakan di awal nama hari, nama bulan, dan nama orang ya. Jadi huruf kapital atau huruf besar itu ya biasanya digunakan di awalan ketika kita menulis kalimat atau menulis percakapan. Ya, selain itu digunakan ketika setelah titik itu biasanya huruf kapital atau huruf besar itu digunakan ya, setelah tanda titik itu juga digunakan huruf kapital. Selanjutnya dilihat halaman 54, bacalah teks berikut. Deli memelihara kelinci. Deli merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Ia memberi makan kelincinya dengan teratur. Kelinci suka makan wortel. Deli selalu menjaga kebersihan kandang kelincinya. Sore hari Deli bermain bersama kelinci. Nah, itu kalian nanti perbaiki ya. Kalian salin huruf tegak bersambungnya. Kalian perbaiki huruf yang belum benar. Di situ kan masih ada huruf di situ masih huruf kecil semua. Nah, kalian tulis huruf besar kecilnya yang sesuai ya. Kalian perbaiki. Di sini ada ayo mengamati. Deli ingin membeli makanan untuk kelincinya. Deli ikut ibu ke pasar. Nah, anak-anak, di sini ibunya Deli membelikan Deli 3 kilogram wortel. Ibu juga membeli 300 gram sayur kangkung. Perhatikan timbangan yang digunakan. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa macam timbangan ya, 2 jenis timbangan ya. Timbangan dengan anak timbangan dapat menimbang hingga 15 kilogram. Sementara itu, timbangan dapur dapat menimbang hingga 3 kilogram saja. Di sini ada timbangan besi dan timbangan dapur ya. Di sini bisa digunakan untuk menimbang benda yang berat dan bisa digunakan untuk menimbang benda yang ringan ya. Nah, 3 kilogram wortel dengan 300 gram sayur kangkung kira-kira berat mana anak-anak? Iya, berat yang 3 kilogram ya, 3 kilogram wortel. Kenapa kok gitu? Ya, kita samakan satuannya ya ketika untuk membedakan ya, membedakannya kita samakan satuannya. 3 kilogram kita ubah ke dalam gram. Jadi 3000 gram ya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, anak-anak, kalau sudah disamakan satuannya, maka akan ketahuan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Ya, 3000 gram dengan 300 gram, ya pasti lebih banyak yang 3000 gram ya atau 3 kilogram. Ya, itu ya cara membedakannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan angka pada timbangan. Pada timbangan terdapat angka 1000 yang berarti 1000 gram atau sama dengan 1 kilogram. Ayo menaksir berat benda di sekitarmu, pilihlah yang beratnya 1 kilogram, itu tidak perlu. Nah, perhatikan ya anak-anak, perhatikan tulisan di dalam kotak. Nah, di sini teacher ngasih contoh ya. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya, diingat-ingat. 1000 gram itu dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sampai dia genap 1000 gram ya. Jadi caranya seperti itu, tapi tidak perlu kalian tulis seperti itu ya. Intinya kalian ingat-ingat aja kalau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya. Kalian ingat-ingat saja seperti itu. Kalau 2 kilogram ya berarti 2000 gram. Nah, dan seterusnya. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat, sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan ya. Jadi ini penjelasan timbangan besi yang tadi dengan timbangan dapur yang tadi ya. Kalau timbangan besi yang tadi biasa digunakan untuk menimbang benda yang lebih berat, biasanya digunakan di pasar ya. Kalau timbangan dapur itu biasanya paling untuk menimbang benda-benda yang ringan atau menimbang kue, menimbang makanan yang mau dimasak dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini teacher ngasih contoh ya. Contoh benda yang dapat kita bedakan ya. Di sini ada
kentang, dan semangkok tepung. Ya, di sini yang kentang ketika ditimbang di situ satuannya kilogram, berarti dia ditimbang dengan timbangan besi ya. Sedangkan semangkok tepung itu memiliki beratnya cuma 500 gram, berarti bisa menggunakan timbangan dapur. Nah, contoh yang kedua di sini ada ikan sama coklat. Nah, kalau ikannya banyak seperti ini, ya pasti ditimbangnya satuannya berat ya, jadi kilogram ya. Menggunakan timbangan apa? Timbangan besi ya, yang ada anak timbangannya tadi. Nah, kalau misalkan ikannya cuma satu biji ya, satu ekor, nah itu ya paling cuma gram ya, boleh menggunakan timbangan yang dapur tadi. Nah, kalau di sini coklat. Nah, coklat ini ringan ya. Ketika ditimbang, nah dia menggunakan timbangan dapur ya, satuannya gram. Nah, di sini ada telur banyak ya. Telurnya ada banyak nih di keranjang, terus di sini ada semangkok nasi. Di sini yang telurnya ini di situ ditimbang menggunakan timbangan besi ya, menggunakan timbangan besi dengan anak timbangan. Ya, di sini telurnya banyak ya, berarti satuannya kilogram. Kalau telurnya cuma satu biji ya bisa menggunakan timbangan dapur ya, karena lebih ringan ya beratnya, maka satuannya menjadi gram kalau lebih ringan. Nah, di sini semangkok nasi ini juga ringan ya, jadi hanya perlu menggunakan timbangan dapur ya. Jadi kalian bisa membedakan ya benda-benda yang bisa ditimbang menggunakan timbangan besi dengan anak timbangan atau benda-benda yang ditimbang dengan menggunakan timbangan dapur. Jadi kalian bisa membedakan di sini ya anak-anak antara berat timbangan benda yang ditimbang dengan timbangan besi dan benda yang ditimbang dengan timbangan dapur. Selanjutnya, kerjakan ayo berlatih. Di ayo berlatih ini, soal yang pertama, warnailah sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Di sini ada beberapa kalimat ya di dalam kotak tersebut ya, mewarnai gambar, yang satunya mewarnai tembok sekolah. Kira-kira peraturan atau tata tertib tersebut yang tidak boleh dilakukan di sekolah itu yang mana sih? Kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Nah, nanti yang tidak boleh, yang salah atau yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya, maka kalian warnai. Nah, nomor 2, perbaikilah penulisan kalimat-kalimat berikut nih, kalimat A, B, C. Nah, ini kalimatnya masih salah ya, penulisan huruf besarnya atau huruf kapitalnya masih salah. Kalian perbaiki ya. Nomor 3, satuan apa yang biasa digunakan untuk benda-benda berikut, kilogram atau gram. Nah, ini ada A, B, C, dan D. Ada gambar ayam, makanan ringan, terus ada apel dan cincin. Kira-kira satuan yang digunakan untuk menimbang benda-benda tersebut itu kilogram atau gram. Nah, nanti kalian tulis di bawah benda tersebut ya, menggunakan satuan kilogram atau gram. Nah, anak-anak, cukup sekian materi dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.